Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat kepada dosen pengampu mata kuliah Teknik Penulisan Karya Ilmiah Ibu Suryani MPD, kami dari kelompok 7 akan memaparkan materi yang berjudul Daftar Pustaka. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Farhatun Nabila. Di sini saya sebagai moderator sekaligus penyampaian materi pertama, dan ada rekan saya yang bernama Akmilatul Magfiroh sebagai penyampaian materi kedua. Baik, langsung saja saya akan menjelaskan daftar pustaka. Mungkin teman-teman semua sudah tahu ya daftar pustaka itu apa dan penempatannya di mana dalam penulisan karya ilmiah gitu. Di sini saya akan menjelaskan apa sih daftar pustaka tersebut. Nah, menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, daftar yang mencantumkan judul buku, nama pengarang, penerbit yang ditempatkan pada bagian akhir suatu karangan atau buku dan disusun berdasarkan abjad. Jadi, yang dimaksud dengan daftar kepustakaan atau bibliografi adalah sebuah daftar yang berisi judul buku-buku, artikel-artikel, dan bahan-bahan penerbitan lainnya yang mempunyai pertalian dengan sebuah karangan yang tengah digarap. Melalui daftar pustaka ini disertakan pada akhir tulisan, para pembaca dapat melihat kembali pada sumbernya. Daftar pustaka disusun menurut abjad, nama belakang penulis pertama. Daftar pustaka ditulis dalam spasi tunggal. Mungkin teman-teman bisa membayangkan ya, antara satu pustaka dan pustaka berikutnya diberi jarak 1,5 spasi. Baris pertama rata kiri dan berikutnya menjorok ke dalam. Melalui daftar pustaka, pembaca atau penulis dapat melihat kembali kepada sumber aslinya. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan fungsi daftar pustaka. Di sini ada 5 ya. Yang pertama itu untuk memberikan informasi bahwa pernyataan dalam karangan itu bukan hasil pemikiran penulis sendiri, tapi hasil pemikiran orang lain. Jadi kita itu tidak boleh, kalau kata kita mah ngaku-ngaku gitu ya, itu nggak boleh gitu. Jadi kita juga harus tahu bahwa kita untuk menulis suatu karya ilmiah itu melihat dari jurnal orang gitu ya. Terus yang kedua, untuk memberikan informasi selengkapnya tentang sumber kutipan sehingga dapat dicek jika perlu. Yang ketiga, apabila pembaca mau lebih mendalami pernyataan yang dikutip, dapat membaca sendiri buku atau majalah yang menjadi sumber kutipan untuk penelusuran kepustakaan. Yang keempat, memberikan apresiasi atau penghargaan terhadap penulis buku yang telah membantu kita dalam penulisan karya tulis yang kita selesaikan. Yang kelima, menjaga profesionalitas terhadap karya tulis yang telah ia buat. Selanjutnya di sini ada unsur daftar pustaka. Nah, unsur daftar pustaka di sini ada 5. Yang pertama, nama penulis ataupun pengarang. Yang kedua, judul buku serta judul artikelnya. Yang ketiga, tahun terbit dan juga edisi jika ada. Yang keempat, tempat terbit. Yang kelima, nama penerbit. Kelima unsur tersebut harus ada dalam setiap daftar pustaka. Namun, jika ada beberapa unsur yang tidak bisa ditemukan dalam sebuah karya tulis rujukan, maka bisa diberi keterangan tambahan gitu ya. Penjelasan cara penulisan daftar pustaka perlu Anda ketahui jika penulisan daftar pustaka umumnya adalah ditulis urut secara abjad yang terdiri dari nama penulis, terus tahun penerbit, judul tulisan, identitas penerbit, dan lokasi penerbit. Baik, itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri kedua, yaitu Akmilatul Magfiroh. Kepadanya saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktunya untuk saya bisa memaparkan materi mengenai ketentuan umum menulis daftar pustaka. Ada beberapa ketentuan umum dalam penulisan daftar pustaka
yakni yang pertama, hanya sumber rujukan saja yang disebutkan dalam teks utama yang dicantumkan dalam daftar pustaka. Kemudian, referensi yang didapatkan dari hasil komunikasi personal, wawancara, dan sejenisnya tidak perlu dicantumkan dalam daftar pustaka, kecuali jika hasil wawancara tersebut dimuat dalam suatu penerbitan. Selanjutnya, daftar pustaka tidak perlu diberi nomor urut. Kemudian pengurutan daftar pustaka ditulis berdasarkan nama penulis sesuai dengan urut abjad. Gelar penulis juga tidak perlu dicantumkan dalam daftar pustaka apapun, baik itu ada gelar akademis maupun gelar kebangsawan maupun gelar keagamaan yang tidak dicantumkan. Selanjutnya, letak daftar pustaka adalah pada bagian akhir dari tulisan. Masing-masing sumber bacaan yang terdiri dari 2 baris atau lebih diketik menggunakan jarak baris atau spasi. Selanjutnya, jarak dari masing-masing sumber bacaan diketik dengan spasi 2. Baris pertama diketik tepat dari garis tepi tanpa menggunakan indensi atau tidak menjorok. Kemudian untuk baris berikutnya, pada satu sumber, jika sumber terdiri dari 2 baris atau lebih, maka untuk baris kedua dan seterusnya menggunakan indensi 4 atau 7 ketukan. Selanjutnya, tujuan pembuatan daftar pustaka. Tujuan dari penulisan sumber kutipan dan daftar pustaka ada beberapa, yakni yang pertama, agar terhindar dari tuduhan penjiplakan atau plagiarisme. Di sini ada salah satu fungsi dari kutipan adalah untuk menguatkan atau mendukung tulisan ilmiah. Oleh sebab itu, harus mencantumkan sumber kutipan secara singkat di bagian akhir setelah kutipan atau tepat sebelum kalimat kutipan. Selanjutnya, menghargai penulis sebelumnya. Ketika menuliskan secara lengkap sumber kutipan dalam daftar pustaka, sebenarnya kita sedang menghargai orang yang mempunyai ide tersebut. Kemudian, membantu pembaca yang ingin tahu lebih dalam mengenai sumber kutipan. Selanjutnya, ada manfaat dari daftar pustaka, yakni yang pertama, manfaatnya memenuhi etika penulisan, kemudian sebagai ucapan terima kasih kepada penyumbang data, adapun sebagai pendukung ide seorang penulis karena biasanya sumber yang diambil ditulis oleh pakar yang terkenal. Kemudian juga sebagai petunjuk untuk melacak kebenaran data yang diambil, sebagai referensi silang yaitu menunjukkan pada halaman atau bagian mana data itu diambil. Dan yang terakhir, mengarahkan pembaca suatu tulisan atau karya ilmiah ke rujukan-rujukan lain yang terkait dengan pembahasan di dalam tulisan maupun karya ilmiah tertentu. Baik teman-teman, itu saja materi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.